Nah ini. Siapa tuh? Ini dia aktivitas 10, 9, 8, 7, 6, 5, Tadi ya. 5. 4, 3, 2, 1. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Karena padang Tuhan kami kunjuk bertumbuh ria. Kabai, saya cinta Yesus. Kabai. Percaya setia dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, diri pelayan kami, agar dalam bekerja Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, baik adik-adik. Kak Stefanus, boleh ditutup dulu. Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Coba Kak Dita mau dengar suaranya. Selamat pagi semuanya. Paginya mana selamat pagi. Oke, boleh di-unmute lagi ya. Nah, selamat pagi semuanya. Gimana? Siapa yang tadi bangun pagi berdoa? Coba boleh raise hand aja ya, raise hand. Raise hand. Berdoa enggak? Nah, Kak Tita mau ingetin lagi, kita setiap pagi yuk adik-adik kita mau berdoa bangun pagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ikut sekolah minggu. Nah, kakak itu juga mau ingetin adik-adik yang belum reading, boleh di rename dulu formatnya, nama, spasi, kelasnya. Kelasnya disingkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. AK, AT, atau TK. Sama AT itu artinya apa? Kalau AK itu anak kecil, AT itu anak tanggung. Anak kecil dari kelas 1 sampai 3, anak tanggung dari kelas 4 sampai 6. Oke. Iya, kalau nanti bingung atau susah boleh raise hand biar dibantu sama kakak-kakak adminnya. Nah, sekarang kita mau sukacita bareng-bareng karena kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, ayo kita pasang mukanya yang senyum dulu coba. Kakak Tita mau lihat senyumnya mana? Senyum, jangan cemberut mukanya. Oke, Kak Stefanus boleh lagunya kita mau nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oke, musik. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita karena kita disayangin Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di
Puji Tuhan, kita udah puji-pujian tadi. Sebentar, kita mau berdoa dulu. Berdoa itu sikap kita mau berbicara dengan Tuhan. Jadi sikapnya yang serius, arahin hatinya, pikirannya ke Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, ingin memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin setiap kami supaya kami memiliki hati yang sukacita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak yang akan memberikan firman nanti dan adik-adik yang akan mendengarnya. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau puji-pujian lagi. Kita mau angkat pujian roti dan mentega. Tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Oke, sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Baik adik-adik. Oke, tadi lagunya maksudnya apa ya? Roti dan mentega, celana dengan baju. Iya, jadi kita tuh semuanya di dalam Tuhan tuh kita satu. Jadi adik-adik kita bisa belajar. Walaupun kita nih berjauhan ya dari rumah ya. Kita mungkin ada yang nggak bisa ketemu temannya. Kita ketemunya lewat Zoom aja di sekolah. Dan di sekolah minggu kita masih bisa doain teman kita. Kita doain supaya tetap sukacita, tetap sehat-sehat. Ya, kita belajar untuk mau berdoain teman-teman kita, orang tua, saudara-saudara. Nah, kita udah puji-pujian tadi, sekarang kita mau masuk ke teman-teman kita yang berulang tahun, adik-adik. Siapa aja ya yang ulang tahun? Adik-adik kalau yang berulang tahun boleh mungkin raise hand.
Mungkin Kakak Tita ada belum tulis di sini. Kak Stefanus boleh tolong tulis, tolong share nama-namanya. Nah, ini dia yang berulang tahun dari 13 September sampai 19. Ada tambahan 12 September. Tanggal 12 September ada Valen Antonius. Lalu tanggal 15 September ada Yeskia Leonard, Jonathan Gabriel Lut, Sachio Nathaniel. Lalu tanggal 16 ada Stephanie Putri, Gwendela Aquin. Lalu tanggal 18 September ada Elena Turmauli. Lalu ada Pradipta Bintang sama Asher Patricia. Kira-kira ada namanya yang belum disebut? Bolehkah Stefanus ditutup lagi dulu share screen-nya? Supaya Kak Tita bisa lihat muka adik-adiknya nih. Ada yang berulang tahun adik-adik? Boleh raise hand atau kasih emoticon? Belum ada ya? Ada? Nggak ada? Oke, kita mau nyanyiin dulu deh buat teman-teman kita yang tadi diucapin yang ulang tahun. Kita mau nyanyi umur panjang ada di tangan kanannya. Oke, musik ke Stefanus. Yuk kita mau nyanyi buat teman-teman kita yang ulang tahun. Umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Oke, selamat ulang tahun teman-teman. Yang namanya tadi disebutin semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Sebentar kita mau dengar firman. Nah, yuk kita mau siapin hatinya. Coba tangannya ditaruh di dada, di hati. Dua tangan. Kita taruh dada. Kita mau siapin hati. Coba sebutin namanya masing-masing. Misalnya Kak Tita ya. Kak Tita sudah siap untuk mendengarkan firman. Coba sekarang adik-adik dengan nama adik-adik sendiri. Yuk bareng-bareng ya. Kita di rumah masing-masing ya. Sofia sudah siap untuk firman. 1, 2, 3. Kak Tita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Iya, mantap. Kita mau siapin Alkitabnya. Boleh? Udah disiapin Alkitabnya? Oke. Mana coba boleh kasih lihat Alkitabnya? Aku belum siapin, Kak Tita. Oh, belum siap. Boleh disiapin dulu. Mana Alkitabnya nih? Mana Kak Tita hilang-hilangan nih? Mana Kak Titanya? Ini dia. Oke, kita mau siapin. Selain Alkitab, kita siapin hati kita. Balas saya berapa? Nanti ya dikasih tahu sama kakaknya. Nah, di wallpaper Kak Tita juga ada nih ayatnya di sini. Nanti disiapin ya. Kita nanti mau breakout room. Adik-adik kalau diundang kakaknya, boleh diklik join. Jangan didiamin aja ya, supaya bisa masuk ke room. Kita mau nyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Musik, Kak Stefanus. Ayo, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertemu
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Oke, sekarang kita Sudah 1-2 yang akan menyusul. Kita mau panggil Kak Doni. Kak Doni. Silahkan dimulai firman Tuhannya. Kak Doni, suaranya nggak kedengeran, Kak Doni. Ada apa ya? Oke, mungkin ada sedikit gangguan nih. Kita tunggu ya, Kak Doni. Setting suaranya. Adik-adik, hari ini sukacita semua pasti ya. Ketemu di ibadah daring. Kita mau mulai mungkin bisa. Kak, Agatha salah masuk kelas, Kak. Agatha. Mana Agatha? Ayo. Anak TK masuk ke anak TK. Nyasar nih. Sebentar. Oh ini. Bentar ya adik-adik ya. Oke. Setting. Oke, Kak Doni masihkah di mute? Terus siap semua nih Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Udah dipegang belum? Oh, bentar, Alen. Oke, sudah siap semua ya dengan Alkitabnya. Kelihatan nggak tulisan di belakang Kak Ijin nih? Ayat Alkitab yang mau kita bahas pada hari ini. Yang kita mau dengarkan. Saparan Rasul 17. Coba sambil menunggu Kak Doni men-setting, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 17. Ya. Sudah kedengeran suara saya? Sudah mulai kedengeran Kak Doni, memang masih agak jauh. Ya, sebelum kita membuka Alkitab kita dan kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Ya, kita akan bersatu dalam doa. Kita udah kedengaran belum? Maaf.
Udah, Kak. Nah, baiklah, kita akan bersatu dalam doa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, walaupun di tengah situasi dan kondisi kami boleh mengalami bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami tetap berkumpul dengan situasi ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, berkatilah walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan hadir. Karena kami percaya jikalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah rumah kami, di tengah ibadah kami. Inilah kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17. Sudah membuka Alkitabnya? Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Keributan di Tesalonika. Ini judulnya mengenai bersaksi. Kita bercerita tentang Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci dan ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa mereka harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud inilah mereka diperhadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Sekian jauh kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di sini jelas sekali bahwa perjalanan Paulus dan Silas untuk memberitakan firman Tuhan, dia dengan begitu yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dan tibalah mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia, dan mereka tiba di Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah kota perdagangan, sebuah kota yang penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan mereka menganggap bahwa Tesalonika sebuah kota yang penuh dengan kuil-kuil. Mereka menganggap bahwa kuil itu seperti berhala.
Jadi mereka percaya sekali. Dan kedatangan Rasul Paulus dan Silas ke sana, mereka begitu yakin bahwa mereka akan memberitakan firman Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Silas dan Rasul Paulus? Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Paulus dan Silas memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Mereka bercerita, mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan tibalah mereka di rumah ibadat. Mereka mengajar, Rasul Paulus dan Silas mengajarkan mengenai firman Tuhan. Mereka meyakinkan kepada orang-orang ini bahwa Tuhan Yesus yang mereka beritakan adalah Allah yang hidup dan bangkit dari kematian. Tetapi mereka sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Bahkan ada orang-orang Yunani yang mereka sangat membenci kepada pemberitaan firman Tuhan. Mereka benci sekali mengenai berita Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan? Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan mereka. Mereka tinggal di rumah Bapak Yason. Dan Yason yang selalu menerima hamba Tuhan. Yason yang selalu menerima Paulus dan Silas. Dan akhirnya Yason pun dia dengan berbesar hati, walaupun pada saat itu orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan firman Tuhan, yang tidak suka dengan mereka, akhirnya mereka di dalam ayat yang ke-7, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi di sini kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada dan hidup. Pada saat ini di tengah pandemi, kalian sekolah dari rumah masing-masing dengan online. Bahkan papa mama mereka juga bekerja dari rumah atau WFH, work from home. Jadi kita terpisah satu dengan yang lain. Tetapi ada juga yang bekerja langsung ke kantor. Di sini kita tetap melihat bagaimana Tuhan tetap menolong kita. Kita tetap diberikan kesehatan. Siapa yang sudah vaksin? Sudah vaksin? Ya, semua papa mama pasti sudah vaksin ya. Ingatkan kembali papa mama, vaksin. Kenapa penting itu vaksin? Kalau kita keluar masuk perkantoran, atau kita keluar masuk mall, atau kita keluar masuk gereja, harus menunjukkan kartu vaksin. Ya enggak? Papa mama udah punya belum kartu vaksin? Pasti sudah ya, yang sudah vaksin. Jadi vaksin itu adalah sangat penting. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan juga tetap bekerja. Kita meyakini bahwa di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Di tengah pandemi ada kebaikan buat kita nggak? Ya, pasti ada kebaikan. Kita semakin setia kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Gereja kita sempat tutup beberapa saat, tapi akhirnya gereja kita bisa buka lagi. Gereja kita menjadi semakin maju karena dengan adanya online ini. Yang tadinya kita nggak pernah ketemu dengan adik-adik, tapi sekarang kita ketemu dalam Tuhan Yesus. Karena kita merindukan bahwa berita mengenai Tuhan Yesus tetap ada dan hidup dalam kehidupan kita.
Baiklah, pada saat ini kita yakin, kita percaya nggak Tuhan Yesus ada? Percaya nggak? Yang percaya tunjuk jari. Percaya nggak? Percaya nggak? Kita percaya Tuhan. Percaya, Kak. Ya, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk masa depan kita. Masa depan sekarang dan ke depan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi apa yang kita ceritakan kepada orang-orang sekitar kita, yaitu mengenai Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 17, ayat yang ketiga. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Yang diberitakan oleh Paulus dan Silas, atau yang diberitakan oleh kakak-kakak layan, yang diberitakan oleh pendeta, yang diberitakan oleh para majelis adalah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Kita bisa menceritakan Tuhan Yesus, yaitu dengan kehidupan kita, dengan keberadaan kita. Kita bisa bercerita mengenai Tuhan Yesus dengan puji-pujian kita. Ya kan? Ya, baiklah. Untuk ayat hafalannya di dalam siapa yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus? Pertanyaan ini begitu menggelitik kita ya. Siapa yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus? Kita. Kita kan? Ya, kita. Kakak minta tolong dong untuk ayat hafalannya. Kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ketiga. Kita serentak dan masing-masing dari rumah ya. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Walaupun di tengah situasi ini, kita tetap mendengarkan firman Tuhan, kita tetap menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Iji. Oke, kita udah mendengarkan firman Tuhan ya tentang Paulus dan Silas di dalam memberitakan atau menyebarkan firman Tuhan. Ya, pelayanan Paulus dan Silas disertai oleh siapa dalam perjalanannya? Oleh Tuhan Yesus, ya. Dan tugas kita semuanya adik-adik adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, kita itu anak-anak Tuhan. Seperti buku, ya, buku yang terbuka. Buku itu bisa apa? Buku itu bisa dibaca orang, bisa dilihat orang. Untuk itulah, tulislah buku adik-adik sendiri masing-masing dengan kehidupan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan contoh-contoh hidup yang baik. Dengan demikian, adik-adik bisa menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, banyak orang yang boleh diselamatkan. Banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, oke, adik-adik jangan lupa ayat hafalan tadi, adik-adik hafalkan ya. Dari Kisah Para 17 ayat 3. Oke, kita mau nyanyi nih sebagai lagu respon firman Tuhan. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Oke Kak, musik.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Oke, kita udah menyanyi merespon firman Tuhan. Kita mau berdoa. Ya, ada adik-adik yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan doa syafaat untuk Juan dan Natasha. Silahkan dibuka mic-nya, di-unmute mic-nya. Yang kenceng ya. Ya, yang kenceng ya berdoanya. Yang kenceng ya. Juan, mana Juan? Juan. Bentar. Natasha-nya mana? Natasha ada? Coba. Kak Admin, boleh tolong bantu, ada yang namanya Natasha enggak? Natasha ada, kameranya mungkin belum dibuka ya, Natasha. Ini udah di-pin. Natasha, kameranya boleh dibuka. Yang namanya Lansia. Apa yang mana? Natasha boleh bersuara. Apakah suaranya udah bisa didengar oleh teman-teman? Natasha. Kita mau mulai doa syafaat nih. Oke, Natasha. Ada di mana? Oke, Natasha. Boleh bersuara, mic-nya tolong dibuka, unmute. Natasha. Oke, kalau gitu mungkin Natasha. Oke, adik-adik kita mulai doa syafaatnya. Kalau gitu, Juan dan saya aja. Ya, Natasha, udah sampai? Juan. Belum ya, Natasha-nya. Oke, Juan kalau nama kita mau mulai doa syafaat, Juan dan saya aja. Mau mulai berdoa. Juan, siap ya? Ya, ayo ajak teman-temannya untuk melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Silakan, Juan. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami hari Senin besok. Kami mau ulangannya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami hikmat dalam belajar agar kami mampu dan bisa mengisi soal-soal ulangan. Kami dengan baik dan belajar, berkati kami Tuhan dalam sekolah kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah setiap pengurus gereja agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah Zoom hingga saat ini. Kiranya lebih banyak lagi adik-adik yang akan
ikut dalam ibadah Zoom di minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan menyertai Bapak Presiden kami sampai dengan pemerintahan yang terendah di desa-desa. Tuhan Yesus menyertai mereka di dalam bekerja, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita dan rasa syukur dan dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Beri kesehatan kekuatan kepada para pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, teman-teman kami, atau mungkin ada orang tua kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan ikut kembali dalam ibadah Zoom bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk acara-acara sekolah minggu yang akan datang, biar Tuhan menyertai, sehingga apa yang menjadi agenda dari sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik, khususnya di dalam menyambut tahun PPA 2022. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Amin. Kita sudah selesai doa syafaat. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya, ajak mama papa untuk melihat link yang akan di-share nanti untuk bisa memberikan persembahan. Ingat, di akhir nominal yang diberikan sebagai persembahan ada angka 3. Ya, contohnya 10.000. Berarti tulisnya 100003. Ya, untuk menambahkan adalah kode dari Bapak PPA. Oke adik-adik, kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan, silahkan untuk memberikan persembahan. Musik Kak. Adik-adik sambil mengiringi kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang adik-adik, waktunya adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau adik-adik juga boleh men-scan QR code yang ada di layar. Adik boleh minta tolong mama papa ya. Jangan lupa juga untuk tambahkan kode 0. Adik-adik sambil mengiringi kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang adik-adik, waktunya adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau adik-adik juga boleh men-scan QR code yang ada di layar. Adik boleh minta tolong mama papa ya. Jangan lupa juga untuk tambahkan kode 03 di akhir persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Yuk sekarang kita nyanyi lagi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Kiranya persembahan itu menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Bapa untuk segala berkat yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan yang datang juga daripada-Mu.
Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayananmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, bila memang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan Warta PA. Silakan. Didengarkan baik-baik ya. Oke, kita mau ulang tahun. Kita udah ulang tahun tanggal 6 kemarin. Ya, tanggal 6 kemarin kita berulang tahun dan kita akan menantikan Warta PA ada apa sih di ulang tahun PA ini. Wah, sepertinya ada perlombaan nih untuk PA ya. Adik-adik siap ya. Siap ikut lomba dan ajak teman-temannya, tetangganya, kiri kanan depan belakang semua diajak untuk meramaikan PA ini ya, supaya kita merasakan perayaan ini sama-sama, jangan cuma sekelompok anak aja ya, tapi bisa dirasakan semuanya. Kalau hari Sabtu ingetin tuh saudara-saudaranya, teman-temannya ya, pasti kan kalian punya grup WhatsApp mungkin ya, bisa kalian ingetin. Tapi besok kita mau PA perayaan melalui Zoom. Ya, masih kita tunggu ya wartanya. Jadi minggu depan jam 9 ya, jam 9 pagi ada ibadah Zoom yang adalah perayaan hari ulang tahun PKPA yang ke-62. Ya. Jadi beda sedikit mungkin acaranya akan nanti adik-adik gitu. Dari sekarang sudah ada lomba-lomba nih sepertinya. Ada yang udah kirim-kirim foto nggak sih? Atau kirim-kirim video kakak-kakaknya untuk ikut lomba? Ya, nanti kalau udah ditampilin wartanya, kita bisa lihat ya, oke sebentar nih ya, ini ada, kita bacain ya sambil nunggu ya. Ada lomba storytelling tokoh Alkitab. Jadi membuat video menceritakan tokoh Alkitab favorit. Ceritakan teladan apa yang diambil dari tokoh tersebut. Durasi video maksimal 5 menit. Kemudian post di Instagram dan tag @PA Immanuel Depok. Ya, itu storytelling. Ada lagi talent show with family. Nah, adik layan membuat video kegiatan mengenai anak GPIB yang taat dan menjadi berkat bersama dengan keluarga, bisa boleh papa, mama, kakak, adik ya, dengan keluarga. Nah, nanti video itu maksimal berdurasi 60 detik. 60 detik. Nah, 60 detik. Dan nanti bisa di-posting di Instagram dengan memfollow dan tag akun @PA Immanuel Depok ya. Lalu ada apa lagi ya? Menggambar dengan tema-tema aku menolong sesamaku. Nah, kemudian nanti hasil gambarnya kalian juga rekam videonya saat kalian sedang menggambar ya. Jadi ada buktinya bahwa kalian yang menggambar. Maksimal 1 menit. Maksimal 1 menit. Oke. Nah, nanti diunggah lagi ke Instagram ya. Kalau ada adik-adik yang tidak mempunyai Instagram, boleh kirimkan ke kakaknya aja supaya diposting nanti oleh kakak. Ada lomba apa lagi nih selain storytelling, talent show, menggambar? Ya, hanya 3 itu lomba ya. Nah, adik-adik ingat nanti kalau misalnya, nah udah tampil nih, ya nanti bisa dilihat di rekaman video yang akan di-share di YouTube nanti ya, adik-adik bisa lihat. Nah, ketentuan lomba, ada ketentuan lombanya. Mengisi Google Form yang diberikan kakak layan. Maksimal 2 perlombaan yang boleh diikuti masing-masing adik-adik. Tadi ada 3 ya, adik-adik boleh ikuti 2.
maksimal. Wajib follow dan tag Instagram @wa_Immanuel_Depok. 4. Menulis nama lengkap kelas dan sektor pada caption postingan. 5. Penilaian diambil dari juri dan juga like terbanyak. Wow. Batas pengumpulan dan penilaian adalah 22 September. 22. Nah, di bawah ada kontak person ya dengan Kak Yowan. Nanti bisa dicatat nomor telepon Kak Yowan untuk bisa bertanya-tanya. Wah, dapat hadiah. Oke, dapat hadiah spesial ya. Nah, diumuminnya di hari, mungkin diumumkannya di hari Minggu ya, di hari Minggu 26 September di ibadah perayaan PPA. Oke. Ya, oke. Itu adalah warta PA yang yang menjadi catatan buat adik-adik untuk semangat ikut lomba ya, meramaikan HPA. Jangan lupa ajak teman-teman, saudara-saudara, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Ajak. Oke ya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Oh ya, kalau ada pertanyaan, silakan nanti adik-adik hubungi Kak Yowan mengenai lomba. Ya, sip. Kita mau akhiri ibadah kita akan menyanyi lagu With Christ. Masih ingat ya, With Christ in the Castle. Ya, oke, sebentar. Ada pertanyaan. Kakak, untuk lomba PA, Papa saya sudah tag IG. Oke, good. Ya, tinggal ikuti lomba. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu penutup With Christ in the Castle. Musika. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi With Christ in the vessel we can smile at the storm. Sebelumnya kenapa ya liriknya smile at the storm? Tersenyum saat ada badai. Padahal kan badai menakutkan. Yang ada kita teriak, kita kabur, kita takut. Tapi kenapa ya smile at the storm? Ya, jadi kenapa kita smile at the storm? Karena saat di storm itu kita ada sama-sama Tuhan Yesus. Mau di dalam segala hal, dalam segala keadaan, lagi seneng, sedih, lagi ketawa, nangis, ada Tuhan Yesus di dalam hati kakak-kakak dan juga di hati adik-adik. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Oke, with Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing home. Sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing home. Sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Oke, kita udah berlayar bersama Tuhan Yesus. Kita mau menutup ibadah kita dengan berkat Tuhan. Kita panggil Kak Doni untuk memberikan berkat. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online ini, kami tetap diberkati. Kami tetap merasakan kasih karunia, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami.
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah membiarkan. Karena kami percaya Tuhan adalah yang kami beritakan. Tuhan Mesias yang mati, bangkit, dan hidup. Dan saat ini tetap hidup dalam kehidupan kami. Yang kami beritakan dan kami ceritakan, Tuhan tetap nyata untuk kami. Pemeliharaanmu begitu nyata di tengah pandemi. Kasih-Mu tetap menjadi bagian untuk kehidupan kami. Kami ada karena Engkau. Kami ada karena pertolongan Tuhan. Kami ada kakak-kakak layan. Kami ada adik-adik layan. Kami ada gereja-Mu sebagai persekutuan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberikan Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, kita mau bersaat teduh dulu. Adik-adik silakan berdoa secara pribadi, bersyukur berterima kasih karena ibadah ini berjalan. Kita bersaat teduh. Nah, sudah selesai. Kita mau mengikrarkan janji iman kita. Kita letakkan 10 jari di dada. Sebutkan nama adik masing-masing ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Kaduni sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Kita mau foto. Selalu kita foto sebelum kita live dari Zoom. Oke.